Hai, selamat datang di hari 91 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Saya ingin membiasakan diri saya untuk berbicara pelan, sehingga saya bisa mengubah cara bicara saya yang dulunya cepat, belibet, dan gak jelas menjadi omongan baru yang pelan, santai, dan juga mudah untuk dipahami. Karena komunikasi yang bagus adalah komunikasi yang mudah untuk dipahami. Percuma saya ngomong berjam-jam, percuma saya edit video berjam-jam, tapi kalau orang lain nggak paham, penonton saya nggak paham, atau Anda nggak paham apa yang saya bicarakan, artinya komunikasi saya gagal. Dan ini juga latihan untuk berkomunikasi dengan baik, berkomunikasi dengan efektif untuk membuat audiens saya, membuat Anda langsung paham apa yang saya bicarakan. Dan di video ini saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Tapi sebelum saya latihan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Ada beberapa orang yang berkomentar di video saya. Mereka mengucapkan terima kasih sudah menginspirasi, terima kasih sudah memotivasi, terima kasih sudah berbagi tips, terima kasih sudah bikin saya ingin mulai latihan, dan sebagainya. Dan sejujurnya itu adalah salah satu alasan saya membuat video ini. Itu adalah salah satu alasan mengapa saya mengupload video latihan ini secara publik. Salah satunya adalah untuk menginspirasi kalian, membantu kalian untuk segera mulai. Karena saya percaya kita semua ini bisa jago dalam bidang apapun, dalam bidang apapun. Tapi kuncinya adalah semua bisa karena terbiasa. Kalau Anda ingin jago bicara, ingin pede bicara, mahir bicara, mau tidak mau Anda harus terbiasa untuk berbicara. Dan saya bilang seperti ini karena saya sudah merasakannya sendiri. Anda bisa lihat video pertama saya yang saya upload kurang lebih 1 tahun yang lalu. Anda bisa lihat perbedaannya dengan saya yang sekarang. Dulunya saya malu, kaku banget, nggak ekspresif, dan masih jauh dari kata bagus dalam berbicara. Tetapi karena saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari, saya terus konsisten, saya terus latihan. Seiring berjalannya waktu, saya lebih pede, saya lebih lancar, komunikasi saya naik, dan saya yakin dengan konsistensi dan terbiasa, kita semua bisa jago dalam bidang apapun. Kuncinya adalah semua bisa karena terbiasa. Mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca judulnya adalah The Miracle of Focus. Dan saya akan membuka halaman secara random. Dan mari kita lihat apa yang kita pelajari hari ini. Sukses Anda adalah akumulasi kebiasaan. Sukses Anda adalah akumulasi dari kebiasaan. Fokuslah membangun kebiasaan-kebiasaan baik, karena semua kebiasaan baik yang akan menjadi kendaraan Anda mewujudkan kesuksesan. Theo Sutan. Kita dan kebiasaan. Sadarkah Anda bahwa sebagian besar hidup Anda terbentuk oleh kebiasaan? Saya sadar. Mulai dari bangun tidur hingga nanti tidur lagi, hampir semua aktivitas-aktivitas yang Anda lakukan adalah sebuah kebiasaan. Jika Anda tidak percaya, mari kita buktikan. Sebelumnya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebiasaan? Bila didefinisikan secara sederhana, kebiasaan adalah sesuatu yang sering Anda lakukan, sehingga saat melakukannya Anda tak perlu lagi untuk berpikir.
Anda bisa melakukannya secara otomatis. Kita ambil contoh, dulu saat masih belajar mengendarai sepeda untuk pertama kalinya, kita membutuhkan banyak sekali konsentrasi. Kita berlatih mengayuh pedal dan di waktu bersamaan kita juga belajar untuk menyeimbangkan badan. Fokus kesadaran kita, fokus kesadaran kita benar-benar terkuras saat itu. Dalam prosesnya, kita pun tak jarang harus jatuh dan kemudian mencobanya lagi. Karena berkat latihan yang dilakukan berulang-ulang, suatu saat keahlian mengendarai sepeda pun kita miliki. Akhirnya, setelah menjadi kebiasaan, hal-hal yang sebelumnya membutuhkan konsentrasi, semuanya berubah menjadi mode otomatis. Sekarang kita mengendarai sepeda tanpa banyak berpikir. Kaki kita sudah otomatis mengayuh pedal. Tubuh kita sudah otomatis langsung seimbang. Itulah kebiasaan. Dalam banyak hal, aktivitas kehidupan kita berproses seperti mengendarai sepeda. Semuanya berjalan otomatis karena kebiasaan. Cara berpakaian, cara makan, cara minum, cara tidur, cara menyikat sepatu, dan lain sebagainya. Semuanya kita lakukan tanpa berpikir karena sudah menjadi kebiasaan. Karena kebiasaan, ketika Anda hendak mandi, misalnya, Anda pergi ke kamar mandi tanpa berpikir apakah harus melangkah ke kanan atau ke kiri untuk menemukan kamar mandi. Anda juga tak perlu lagi menguras otak Anda untuk memilih apakah menggunakan tangan kanan atau tangan kiri untuk memegang gayung. Dan seterusnya, Anda menyiramkan air ke seluruh badan tanpa harus bingung menyiram kepala atau kaki terlebih dahulu, menyabuninya, menggosok gigi, dan mengeringkan badan dengan handuk. Semua rutinitas di atas seperti menemukan kamar mandi, memakai tangan kanan atau kiri, menyiram air ke badan, menyabuninya, gosok gigi, dan memakai handuk sudah Anda lakukan sejak lama, berulang-ulang, dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang membuat Anda melakukannya tanpa berpikir lagi, tanpa harus terlebih dahulu menggunakan otak Anda untuk berpikir apa yang harus saya lakukan. Kebiasaan membuat kita melakukannya secara otomatis yang dulunya harus berpikir banyak, membutuhkan waktu yang lama, menjadi mode otomatis atau autopilot. Dan tak hanya bersifat aktivitas fisik, aktivitas mental pun berlaku hukum yang sama. Apa yang kita pikirkan dan rasakan secara rutin berulang-ulang selanjutnya akan berubah menjadi kebiasaan. Lalu, kebiasaan tersebut menjadi respon otomatis dalam berbagai kesempatan. Jika kita terbiasa berpikir negatif, pikiran negatiflah yang akan muncul. Bila kebiasaan kita cepat marah, percikan sekecil apapun bisa dengan cepat menimbulkan kemarahan. Begitu juga seterusnya. Jadi, sangatlah beralasan jika dikatakan bahwa hidup kita adalah sekumpulan dari kebiasaan. Hidup kita adalah akumulasi dari kebiasaan kita sehari-hari. Kita yang sekarang adalah hasil dari kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Wow. Dan ya, saya juga setuju. Saya sangat setuju mengenai statement yang baru saja saya baca di dalam buku The Miracle of Focus. Barusan saya membaca bab kelima, judulnya adalah Sukses Anda adalah Akumulasi Kebiasaan. Dan saya ingin berbicara sedikit. Saya ingin mengungkapkan sesuatu untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga untuk mengingatkan Anda.
Tolong dengarkan baik-baik. Hidup kita adalah akumulasi dari kebiasaan kita sehari-hari. Hari ini adalah hasil dari masa lalu, dan masa depan adalah hasil dari apa yang kita lakukan saat ini. Dan saya pun juga merasa kalau kenapa ya kok badanku sakit, kenapa ya kok pinggangku sakit? Oh, ternyata dulunya saya jarang tidur, dulunya saya jarang makan bergizi, dulunya saya jarang olahraga. Itulah mengapa kok hari ini aku badannya nggak enak, kok pinggangku sakit-sakit. Hari ini adalah hasil dari masa lalu. Dan saya juga berpikir bahwa gimana caranya apa yang saya lakukan hari ini bisa berbuah untuk masa depan. Sekarang saya tidak berpikir short term atau jangka pendek, tetapi saya berpikir jangka panjang. Saya berpikir apa yang saya lakukan, apa yang saya bangun hari ini, nggak harus saya dapatkan hari ini juga. Tapi yang jelas saya berusaha untuk melakukan sesuatu dan membangun sesuatu hari ini yang bisa menghidupi saya di masa depan. Karena saya paham masa depan saya tergantung dari apa yang saya lakukan setiap hari. Dan sekarang saya juga mulai mengubah kebiasaan saya yang dulunya nggak bagus, nggak sehat, menjadi kebiasaan yang lebih bagus, lebih teratur, dan juga lebih sehat. Karena sekali lagi, masa depan kita adalah hasil dari kebiasaan kita setiap hari. Kalau kita terbiasa berpikir positif, mau masalah sebesar apapun datang ke kita akan bersikap positif dan kita fokus untuk solusinya. Tetapi, kalau kita sudah terbiasa berpikir negatif, mau masalah sekecil apapun, itu justru bisa semakin besar dan besar dan besar. Sekali lagi, semuanya adalah tergantung dari kebiasaan dan juga rutinitas kita sehari-hari. Dan saya juga ingin menyambung sedikit dari skill komunikasi. Begitupun dengan skill komunikasi Anda. Kalau Anda ingin jago dalam komunikasi, Anda ingin pede dalam berbicara, Anda ingin mahir dalam berbicara, ya Anda harus menjadikan kegiatan berbicara menjadi rutinitas Anda setiap hari. Semua bisa karena terbiasa. Anda harus menjadikan kegiatan latihan bicara menjadi rutinitas harian Anda. Sehingga ketika Anda melakukannya setiap hari yang awalnya susah banget, lama-kelamaan menjadi mudah, yang tadinya harus berpikir banyak, lama, berubah menjadi mode otomatis. Dan di sini juga digambarkan ketika kita latihan sepeda dulu. Dulu ketika kita awal berlatih naik sepeda, kita memerlukan banyak tenaga. Kita harus berpikir ini pegang stangnya gimana, menyeimbangkannya gimana, terus belok kanan kirinya gimana, mengayuh pedalnya gimana, dan lain sebagainya. Dan juga ketika berproses latihan naik sepeda, kita juga harus jatuh. Kita jatuh, terluka, coba lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Hingga akhirnya yang dulunya harus berpikir lama untuk naik sepeda, karena kita sudah terbiasa naik sepeda, itu berubah menjadi otomatis. Sekarang kita naik sepeda, ya udah tangannya udah langsung bisa pegang stang, langsung bisa seimbang, langsung bisa mengayuh pedal dengan sangat mudah. Itu adalah bukti nyata bahwa semua bisa karena terbiasa. Ketika Anda berlatih bicara, awalnya itu susah banget, berat banget, aneh banget, tapi tidak apa-apa karena memang seperti itu prosesnya. Semuanya susah di awal, tapi karena kalau Anda terus mencoba, itu akan berubah menjadi lebih mudah.
Kalau Anda hanya melakukan hal yang mudah di awal, kehidupan Anda akan menjadi lebih susah. Tetapi kalau Anda bersedia, Anda siap untuk melakukan hal yang berat di awal, dan Anda terus konsisten, lama-kelamaan kehidupan Anda akan menjadi lebih mudah. Anda melakukan mudah terus, kehidupan Anda semakin susah. Anda melakukan hal yang susah, kehidupan Anda akan menjadi lebih mudah. So, itu adalah hal yang saya pelajari hari ini. Hidup kita, masa depan kita adalah hasil dari kebiasaan kita sehari-hari. Jadi, ciptakanlah rutinitas yang bagus, lakukan hal yang penting, dan tinggalkan hal yang tidak penting. Thank you for watching this video. Dan saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. I wish you all the best. See you on the next video.